Ingin cepat kaya dengan cara pesugihan? Jangan gegabah, teman-teman. Pikirkan terlebih dahulu sebelum melakukannya. Ludah yang sudah jatuh ke tanah tidak akan bisa ditelan lagi. Kekayaan yang datang karena mengikuti pesugihan memang sangatlah mengguyurkan. Tanpa banting tulang, harta kekayaan akan datang dengan sendirinya. Dibanding dengan orang yang bekerja normal, banting tulang dari pagi hingga sore, para pelaku pesugihan hanya perlu melakukan ritual seminggu sekali. Teman-teman, cerita kali ini atau kisah kali ini kakak kutip dari bondowoso.jatimnetwork.com dengan judul "Pelaku Pesugihan Membatalkan Perjanjiannya di Tengah Ritual Bersama Ratu Jin." Ternyata ini yang terjadi. Sebelum kita melanjutkan kisahnya, kakak berharap semoga teman-teman sudi untuk ikhlas terus mendukung pengembangan channel ini agar mampu berkembang lebih maju, lebih baik, lebih bermanfaat, menghibur, serta memberikan edukasi buat teman-teman semua dengan men-like, men-subscribe, dan men-share atau membagi video maupun channel Kakak Jo melalui media sosial teman-teman. Semoga Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, membalas seluruh kebaikan serta keikhlasan teman-teman yang telah membantu pengembangan channel ini. Kita lanjut ke ceritanya, teman-teman. Ritual pesugihan hanya butuh setengah malam, tapi hasil yang diperoleh bisa berlipat-lipat daripada wirausahawan. Begitulah hal yang tampak dari para pelaku pesugihan. Bekerja sedikit, namun hasilnya sangatlah memuaskan. Cara ini memang sangat menggiurkan, teman-teman. Akan tetapi, untuk mencapai kepuasan harta, ternyata proses yang perlu dilalui begitu mengerikan. Bahkan siksaannya pun hingga akhir hayat kita. Yang paling menyedihkan, teman-teman, penderitaan yang harus diterima bukan hanya oleh pelaku saja, namun juga anggota daripada keluarga pelaku. Dalam kutipan Bondowoso Network dari channel YouTube Ngulik Misteri, terungkap sebuah fakta yang mencenangkan. Berdasarkan cerita pelaku pesugihan, sebut saja Bapak Nugrogo, yang diungkap dalam channel tersebut, ia pernah menjalani suatu ritual pesugihan. Ritual yang dilakukannya tentu untuk memperoleh kekayaan secara praktis dengan memanfaatkan perjanjian bersama makhluk lelembut. Langkah demi langkah, teman-teman, Bapak Nugroho telah melakukannya, mulai dari pemberian sesajen, mandi kembang, hingga ritual pertapaan. Semua langkah yang ia jalani dipenuhi dengan berbagai macam ujian, semacam didatangi makhluk menyeramkan dan berbagai macam cobaan lainnya. Semua cobaan yang datang padanya, teman-teman, tiada lain kecuali untuk menguji keyakinan hati dalam menjalani keputusan itu. Berhasil atau tidaknya pesugihan tersebut ditentukan dengan berhasil atau tidaknya dalam menghadapi seluruh cobaan yang datang menghantui. Kini, teman-teman, Bapak Nugroho telah sampai pada langkah ritual pertapaan malam pertama. Cobaan yang dilalui semakin berat. Namun, pada malam pertama, ia berhasil melaluinya hingga selesai. Mantra yang diajarkan sang dukun dibaca dengan penuh keyakinan dan keseriusan.
pada saatnya ayam mulai berkokok, pertanda subuh akan tiba. Bapak Nugroho kembali pulang dan menemui sang dukun. Melihat kedatangannya teman-teman, dukun pesugihan itu pun menyambut dengan penuh kehangatan, serta menanyakan apa yang dialami saat itu. Mendengar penuturannya, sang dukun menyampaikan bahwa Bapak Nugroho sudah berhasil pada tahap pertama dan sah untuk memasuki wilayah pesugihan sesungguhnya. Akan tetapi teman-teman, hal ini belum usai. Bapak Nugroho harus memasuki tahapan berikutnya, yakni nanti malam kedua ritual pertapaan. Malam sudah menutupi biru langit siang, dan dukun tersebut berpesan bahwa Bapak Nugroho akan memasuki dimensi alam lain pada malam ini. Sembari berjalan memasuki lorong-lorong rute pesugihan, kakinya menapak dengan keyakinan yang menggebu. Lokasi ritual sudah di depan mata teman-teman. Ia mulai mendatangi tempat kemarin malam dan duduk di sana. Ini malam kedua, malam ketika dirinya akan memasuki dimensi lain. Dunia nyata sementara akan ditinggalkannya. Mungkin hanya tubuh yang tersisa, sedangkan jiwa melayang entah kemana. Tampak dari bibirnya teman-teman, masih tidak berhenti komat kamit membacakan mantra yang diajarkan sang dukun. Entah sudah berapa ratus kali mantra itu dibaca berulang-ulang, hingga akhirnya dirinya benar-benar masuk ke dimensi alam lain. Di sana teman-teman, ia melihat Ratu Jin sedang duduk di singgasana memberi perintah kepada para prajurit untuk membawa semua tawanan. Bapak Nugroho belum mengerti siapa sebenarnya mereka. Namun, setelah beberapa lama, ia sangat mengerti bahwa tawanan itu adalah jiwa para penganut pesugihan yang sudah mati. Banyak sekali tawanan yang ia lihat. Suasana begitu mencekam dan tersirat dalam pikiran Bapak Nugroho akan adanya tanda-tanda mereka akan disiksa. Sayangnya teman-teman, apa yang ada dalam pikirannya ternyata salah. Mereka tidak disiksa, tapi menyiksa diri dengan makan daging tubuhnya sendiri. Apa yang mereka lakukan sangat amat mengerikan. Bapak Nugroho tidak merasa khawatir jika suatu saat dirinya akan mengalami hal yang serupa. Satu hal yang tampak dalam pikirannya, dia memiliki impian menjadi orang kaya dan harus terwujud dengan cara ini. Kemudian, entah mengapa, tiba-tiba saja pandangannya tertuju pada sosok dua orang tawanan yang sangat ia kenal. Keduanya adalah anak dan istrinya. Di sisi mereka berdua, tampak dua algojo dari golongan jin yang sedang menatap dengan sorot mata tajam. Ini pertanda buruk teman-teman. Bapak Nugroho paham jin tersebut akan menyiksa anak serta istrinya. Seketika keyakinannya mulai pecah. Keraguan yang sedari tadi lenyap entah kemana, kini menyeruak masuk dan menjalar di bilik-bilik hatinya. Ia merasa takut teman-teman. Ia tidak tega melihat apa yang akan dialami oleh sang istri serta anaknya itu.
Keraguan semakin menghantuinya, hingga keyakinannya lepas kandas, hancur berkeping-keping. Maka terjadilah suatu hal yang tidak pernah diharapkan sebelumnya. Mulutnya berhenti komat-kamit. Mantra yang dibaca ia hentikan seketika. Perputaran dimensi waktu alam gaib seakan berhenti. Ratu Jin yang menempati singgasana tiba-tiba turun, melangkah mendatangi Bapak Nugroho. "Mengapa kamu tidak meneruskan ritualmu?" tanya Ratu Jin dengan intonasi penuh ancaman. "Aku ingin memutuskan perjanjian ini," ucap Bapak Nugroho dengan yakin, meski perasaan diselimuti rasa takut. "Begitu, keputusanmu memang benar. Orang-orang yang kamu lihat adalah budak dari keserakahan dirinya. Saya bangga akan keputusanmu. Sekarang pulanglah," kata dari Ratu Jin itu. Teman-teman, mendengar penuturan Ratu Jin, ia merasa lega karena keputusannya telah disetujui oleh Ratu Jin itu. Namun satu pertanyaan masih mengganjal otaknya. Mengapa Ratu Jin itu tidak marah kepadanya? Dirinya, teman-teman, sudah keluar dari dimensi alam gaib. Sayup-sayup terdengar suara azan, pertanda subuh sudah tiba. Bapak Nugroho kemudian pulang. Ternyata, teman-teman, apa yang sedari awal dikhawatirkan oleh Bapak Nugroho tidak terjadi kepada dirinya ketika ia dengan mantap memutuskan perjanjian dengan Ratu Jin itu. Kita dapat menarik kesimpulan, jika kita telah dibelenggu oleh perjanjian dengan Ratu Jin secara mutlak, maka sangat sulit langkah untuk mundur ketika kita memutuskan untuk kembali. Namun, jika perjanjian itu, persekutuan itu, belum bulat secara mutlak, maka kita masih memiliki kesempatan yang mudah untuk keluar dari belenggu-belenggu kesesatan. Teman-teman, begitulah pengalaman pengikut pesugihan yang gagal di tengah jalan. Semoga bisa menjadi pelajaran untuk kita semua. Sekali lagi, teman-teman, cerita ini Kakak Jo kutip dari bondowoso.jatimnetwork.com dengan judul "Pelaku Pesugihan Membatalkan Perjanjiannya di Tengah Ritual Bersama Ratu Jin." Semoga teman-teman suka dengan kisah ini, dan kakak berharap teman-teman pun sudi dan ikhlas untuk terus mendukung pengembangan channel ini dengan men-like, men-subscribe, serta men-share video maupun channel Kakak Jo melalui media sosial, teman-teman. Terima kasih sekali lagi yang sebesar-besarnya, yang sedalam-dalamnya. Semoga Tuhan membalas seluruh kebaikan. Amin ya robbal alamin. Demikian, teman-teman, apa yang dapat Kakak Jo bagi buat kita semua. Insya Allah kita akan ketemu di lain waktu, dan kakak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.